Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2139. Saya ingin buku ini. Barang-barang lainnya adalah milikmu, si Feng berkata pada akhir musim gugur saat dia mengambil makam kuno perak dan menyimpannya di tasnya, bertindak seolah-olah dia tidak tertarik pada 4 barang lainnya di peti harta karun. 4 item lainnya memang sangat berharga pada tahap game ini, terutama helm level 70 Dark Gold untuk Shield Warriors. Bahkan ahli negara adidaya pun akan miler karena item seperti itu. Namun, meski digabungkan, keempat item ini tidak bernilai hampir sebanyak Silver Ancient Tome. Domain Dewa memiliki semua jenis tom kuno untuk ditawarkan. Beberapa berisi petunjuk ke item, sementara yang lain dapat menyebabkan kehancuran yang menghancurkan. Silver Ancient Tome ini dapat meningkatkan waktu respons alami pemain. Biasanya, waktu respons saraf pemain bergantung pada tubuh dunia nyata mereka. Pemain biasanya harus menggunakan metode pelatihan khusus untuk meningkatkan waktu reaksi alami mereka, serta memiliki bakat bawaan untuk melakukannya. Jika tidak, kesuksesan mereka akan terbatas, tidak peduli seberapa keras mereka berlatih. Namun, Silver Ancient Tome melanggar aturan ini dan secara paksa dapat meningkatkan waktu respons pemain di domain God. Tentu saja, peningkatannya kecil, dan efek Silver Ancient Tome bervariasi dari orang ke orang, tetapi bahkan peningkatan kecil pun dapat memengaruhi kinerja pemain secara signifikan dalam game. Buku tebal ini adalah barang khusus yang bisa menutupi kekurangan bawaan pemain. Meskipun efek buku besar itu tidak sebesar dorongan fisik, setiap buku kuno perak telah dijual seharga puluhan ribu emas selama kehidupan si Feng sebelumnya. Beberapa ahli tua negara adidaya bahkan telah menukar item legendaris terfragmentasi atau garis darah dasar untuk mendapatkan salah satu buku tebal ini, mencoba menebus waktu reaksi mereka yang memburuk. Si Feng sebenarnya cukup terkejut untuk mendapatkan Silver Ancient Tome begitu awal. Jika dia memberikannya kepada salah satu ahli Realm Refinement Guild-nya, tidak akan lama sebelum mereka menerobos ke alam air mengalir. Bagaimanapun, peningkatan waktu respons saraf secara tidak langsung akan meningkatkan standar tempur pemain. Faktanya, ketika berbagai guild besar merekrut anggota internal, mereka biasanya memprioritaskan pemain dengan waktu respons di atas rata-rata. Saat ini, Zero Wing memiliki 4 ahli yang terjebak di antara alam pemurnian dan alam air mengalir, Fire Dance, Aqua Rose, Gentle Snow, dan Violet Cloud. Jika mereka bisa menggunakan Silver Ancient Tome, mereka mungkin menjadi ahli alam air mengalir dengan sangat cepat. Begitu mereka mencapai alam air mengalir, dikombinasikan dengan kemampuan mereka di alam kebenaran, mereka akhirnya berkembang menjadi ahli puncak yang bonafit. Setelah si Feng menyimpan Silver Ancient Tome, Latte Autumn memberi peti harta karun emas gelap pandangan ragu-ragu. Guild Leader Black Flame, item ini adalah bagian dari peralatan Dark Gold level 70, kata Latte Autumn saat dia memeriksa helm untuk Shield Warriors. Dia kemudian menoleh ke si Feng dan berkata dengan tulus, tim petualang bayangan ungu kami hanya menghindari pemusnahan karena kamu menerima barang seperti itu terlalu banyak. Pada tahap permainan ini, bahkan berbagai negara adidaya dengan gila-gilaan memperebutkan peralatan Dark Gold level 65, belum lagi peralatan Dark Gold level 70. Apalagi ini helm untuk tank. Itu jauh lebih berharga dari equipment biasa dengan level dan rank yang sama. Aku sudah memberitahumu bahwa aku hanya menginginkan satu item dari peti harta karun. Selain itu hanya peralatan Dark Gold level 70. Ini bukan apa-apa bagi Zero Wing, jawab si Feng. Melihat ekspresi bersalah Cur semancer, dia terkekeh dan melanjutkan, jika kamu benar-benar tidak bisa menerimanya, kenapa kamu tidak membantuku dengan sesuatu yang lain? Kemudian, Anda dapat mempertimbangkan helm sebagai kompensasi Anda. Dia tidak tahu banyak tentang tim petualang bayangan ungu, tetapi berdasarkan kinerja dan persahabatan tim, dia dapat melihat bahwa anggotanya adalah orang-orang yang saleh. Jika tidak, mereka kemungkinan akan berpisah dan melarikan diri dari tim ahli Bright Dawn. Itulah salah satu alasan si Feng memilih untuk membantu mereka. Paling-paling, dia mungkin telah menyelamatkan tim lain dari bullying Bright Dawn, dia tidak akan membiarkan mereka menyimpan bos dan peti harta karun. Kompensasi. Akhir musim gugur terkejut dalam hati, melihat ekspresi tenang si Feng. Pendekar ini telah menawarkan bagian dari peralatan emas gelap level 70 seolah-olah itu tidak berarti apa-apa baginya. Selain itu,
Akhir musim gugur tahu bahwa si Feng mengatakan yang sebenarnya. Segera, dia menjawab, itu tidak akan menjadi masalah. Guild Leader Black Flame, tolong beritahu kami apa yang Anda ingin kami lakukan. Tim petualang Purple Shadow kami akan membantu Anda dengan semua yang kami punya. Aku menuju ke jurang maut untuk mengurus sesuatu. Saya ingin bantuan Anda dalam membersihkan masa. Seluruh urusan akan memakan waktu sekitar setengah hari. Bagaimana dengan itu? Si Feng bertanya. The Bottomless Abyss adalah penjara regional mode dewa dengan level terendah di domain dewa. Tidak hanya banyak monster yang memanggil rumah Dungeon, tetapi mereka juga cukup menantang untuk dihadapi. Tanpa kekuatan yang cukup, sebagian besar tim akan menemukan diri mereka dalam perjalanan satu arah jika mereka mencoba memasuki Dungeon. Awalnya, si Feng berencana untuk membersihkan monster di jalannya sendiri. Memobilisasi kekuatan utama persekutuan untuk membantunya hanya akan membuang-buang waktu dan sumber daya. Dengan kesulitan Zero Wing saat ini, persekutuan tidak mampu melakukan operasi seperti itu. Namun, karena tim petualang Purple Shadow telah secara sukarela membantu, dia dengan senang hati menerimanya. Dari apa yang dia lihat sejauh ini, bayangan ungu cukup kuat secara keseluruhan. Meskipun tim tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan utama Zero Wing, itu hampir menyaingi kekuatan utama persekutuan kelas 1 lainnya. Satu-satunya perbedaan nyata antara bayangan ungu dan kekuatan utama persekutuan kelas 1 adalah peralatan mereka. Anda sedang menuju ke jurang maut. Rahang buah berwarna-warni jatuh, dan dia menatap si Feng dengan heran. Untuk para pemain yang leveling di negeri tiada kuno, jurang tanpa dasar adalah tanah terlarang, namun si Feng awalnya berencana untuk langsung menuju ke mulut binatang itu sendirian. Berbagai kekuatan besar telah berusaha untuk memasuki jurang maut, tetapi masing-masing dari mereka telah kembali dengan kekalahan. Beberapa dari tim tersebut bahkan terdiri dari para ahli, dipimpin oleh para ahli puncak. Baik, meskipun Latte Autumn menganggap permintaan si Feng mengejutkan, dia memutuskan untuk memenuhi janjinya. Kalau begitu, apakah kita akan berangkat sekarang? Semakin cepat kita sampai di sana, semakin baik. Si Feng mengangguk. Kalau begitu, mari istirahat dan pulih. Kami akan berangkat dalam 1 menit, Latte Autumn mengumumkan, melihat kondisi rekan satu timnya. Komandan, apakah kita benar-benar akan pergi ke Dungeon? Bisik buah berwarna-warni, terdengar khawatir. Bahkan tim petualang Windowve mundur setelah kurang dari 1 jam. Windowve adalah tim petualang peringkat kelima di kerajaan malam gelap dan jauh lebih kuat dari bayangan ungu secara keseluruhan, dan mereka bahkan belum berhasil mencapai 1 jam penuh di jurang tanpa dasar. Selain itu, hanya setengah dari tim yang lolos dari Dungeon hidup-hidup. Karena itu, tim petualang kekaisaran mulai takut pada Dungeon regional. Meminta mereka untuk menghabiskan setengah hari di jurang maut tidak berbeda dengan meminta mereka untuk begal diri. Tentu saja, kami pergi. Saya sudah menjanjikan dia bantuan kami, kata Latte Autumn. Selain itu, kita berada dalam bahaya yang sama seperti saat kita berada di jurang maut. Kami mungkin juga mengambil peluang. Saat ini, lebih dari 20 tim ahli menargetkan mereka. Hampir dijamin bahwa mereka tidak akan berhasil keluar dari hutan psikedelik hidup-hidup. Karena itu masalahnya, mereka mungkin juga mencoba peruntungan di jurang maut. Setelah memikirkan masalah ini, buah berwarna-warni menemukan suara penalaran akhir musim gugur. Karena kedua jalan menuju kematian, mereka setidaknya bisa mencoba menjalin persahabatan dengan seorang ahli seperti si Feng. Setelah tim petualang bayangan ungu beristirahat, si Feng memimpin mereka menuju penjara regional mode dewa. Sekitar 5 menit setelah si Feng dan teman-teman barunya meninggalkan daerah itu, sebuah tim dengan rata-rata sekitar level 67 menemukan peti harta karun emas gelap. Peralatan terlemah para pemain ini adalah level 65 fine gold, dan beberapa ahlinya bahkan memakai banyak peralatan epik. Setiap anggota tim juga memancarkan aura yang mengesankan. Secara keseluruhan, ini jelas bukan tim petualang biasa. Bos, orang-orang itu sudah pergi. Kelihatannya, mereka sedang menuju jurang maut. Seorang assassin level 68 botak berbaju biru melapor pada pria pendukung dalam setelan baju besi merah. Mereka seharusnya pergi baru-baru ini. Mereka menuju ke jurang maut. Keputusan yang bijak, pria lapis baja merah itu berkata sambil terkekeh. Sayang sekali mereka menarik perhatian kami. Beritahu pengintai lainnya, kami akan segera mengejar. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2140. The Bottomless Abyss adalah lubang raksasa di tengah Psychedelic Forest. Radiusnya bisa menyaingi kota NPC.
Kabut hitam pekat terus-menerus mengepul dari dalam, dan bahkan dari jauh, pemain merasakan hawa dingin saat mereka menyaksikan kabut itu kabur. Jadi, ini jurang maut. Sok mencengkeram buah berwarna-warni saat dia menatap lubang besar di depannya. Tim petualang Purple Shadow lainnya merasakan hal yang sama. Tidak hanya jurang maut merupakan pemandangan yang spektakuler, tetapi auranya juga sangat menakutkan. Terlepas dari jarak antara mereka dan Dungeon regional, mereka merasa tertahan. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berdiri di dalam lubang yang berkabut. Tidak heran mengapa Windows tidak bisa bertahan 1 jam pun di sana. Jika auranya terasa begitu kuat dari sini, saya tidak bisa membayangkan betapa mengerikan rasanya di dalam. Pindah saja sepertinya akan melelahkan, gumam akhir musim gugur saat dia menyaksikan kabut naik dari jurang maut. Setelah melihat lubang ini sendiri, dia, kurang lebih, mengerti mengapa anggota Windwolves menjadi pucat setiap kali mereka menyebutkan abis tanpa dasar, mengklaim bahwa Dungeon regional bukan tempat untuk pemain saat ini. Kabutnya masih cukup tipis. Ayo cepat masuk, si Fen berkomentar, saat dia juga melihat kabut. Dia sangat akrab dengan jurang maut, jadi dia terbiasa dengan pemandangan itu. Dia segera mendekati tangga menuju lubang. Banyak dewa kuno telah berpartisipasi dalam perang kuno besar, dan abis tanpa dasar adalah produk sampingan dari salah satu pertempuran itu. Menurut legenda, kehancuran yang dilakukan para dewa di sini begitu besar sehingga telah menembus penghalang dunia yang memisahkan benua domain dewa dari abis kegelapan. Akibatnya, energi gelap abis kegelapan telah mengalir ke domain God melalui celah tersebut, menciptakan jurang maut ini. Untungnya, dewa kuno telah menyiapkan penghalang magik di sini untuk mencegah energi gelap keluar dari Dungeon regional, melindungi kerajaan dan kerajaan terdekat dari kehancuran. Tanpa kejelian itu, kekuatan Dark Abyss mungkin telah melahap seluruh benua. Sekarang, energi gelap di dalam jurang maut terkadang melonjak karena penghalang yang melemah. Pada titik ini, penghalang telah ada selama puluhan ribu tahun, dan bahkan jika bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah peringkat relik dewa, mereka tidak dapat menahan korosi waktu. Ketika energi gelap jurang tanpa dasar berada pada yang terkuat, pemain tingkat 1 hanya bisa tetap berada di dalam ruang bawah tanah regional selama 3 atau 4 jam. Pemain tingkat 2 dapat, paling banyak, menahan energi selama 10 jam sebelum mereka harus melarikan diri. Jika mereka melebihi batas waktu ini, dark energy akan merusak daging mereka, dan konsumsi stamina dan konsentrasi mereka akan meningkat secara eksponensial. Tidak lama kemudian mereka tiada karena kelelahan. Untuk memperburuk keadaan, pemain yang tiada karena kelelahan dalam jurang maut akan menderita 2 kali lipat hukuman tiada normal, dan jiwa mereka akan memasuki kondisi lemah karena korosi. Korosi akan memberi mereka debuff yang secara signifikan mengurangi perolehan EXP selama 3 hingga 48 jam ke depan. Inilah mengapa tim tanpa kekuatan yang cukup menderita nasib yang menyedihkan di dalam ruang bawah tanah regional mode dewa. Bahkan pemain tier 2 biasa tidak berani menginjakkan kaki di jurang maut selama kehidupan si Feng sebelumnya. Namun, sebagai Dungeon regional mode dewa, jurang maut memiliki banyak manfaat untuk ditawarkan. Sumber dayanya yang melimpah hanyalah nomor 2. Lebih penting lagi, kepadatan mana Dungeon sangat tinggi. Meskipun mana di dalamnya kacau dan tidak murni, pemain bisa dengan cepat tumbuh lebih kuat dengan bertarung di dalam Dungeon. Selain itu, jurang maut tidak kekurangan monster kuat dengan standar pertempuran tinggi, yang dapat digunakan pemain sebagai mitra pelatihan. Sederhananya, jurang maut adalah surga bagi yang kuat dan neraka bagi yang lemah. Oleh karena itu, berbagai kekuatan super domain dewa telah mengembangkan hubungan cinta benci dengan Dungeon di masa lalu. Saat Latte Autumn menyaksikan si Feng berjalan ke jurang maut tanpa ragu-ragu, dia mengertakkan gigi dan memimpin timnya untuk mengikuti Swordsman. Saat anggota Purple Shadow memasuki jurang maut, tubuh mereka mulai berat yang tak terlukiskan. Kecepatan reaksi mereka juga sedikit melambat. Namun, mana yang padat memungkinkan pikiran mereka untuk tetap berada di puncaknya. Para pemain ini merasa seperti mereka mengalami pengalaman keluar tubuh saat sensasi lawan menyerang mereka. Rasanya seperti mencoba mengoperasikan perangkat lunak berkinerja tinggi pada komputer kuno. Selain itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat sejauh dalam jurang maut. Biasanya, mereka bisa melihat hingga 100 yard jauhnya, meskipun visibilitas negara undead kuno yang buruk, tapi sekarang, mereka tidak bisa melihat lebih dari 50 yard. Pada jarak ini, monster bisa melihat mereka sebelum mereka menyadarinya, dan mereka sering diserang. Setelah menuruni tangga selama sekitar 3 menit,
Anggota Purple Shadow menyadari bahwa monster level 60 plus tergantung di dinding dan mendominasi tangga. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang Lord, dan mereka semua memancarkan aura intens yang terasa sangat mematikan bagi anggota Purple Shadow. Sebelum anggota Purple Shadow dapat bereaksi, sekelompok level 60 dan 61 kera batu iblis menyerang tim. Kera batu setan, makhluk elemental, Tuan, level 60. HP 19 juta per 19 juta. Bersiap untuk bertempur. Tank, prioritaskan kera batu di tangga. Pemain jarak dekat, tahan monster di dinding. Penyembuh, fokuslah pada HP semua orang. Tanggapan Latte Autumn cepat, dan dia dengan hati-hati mengeluarkan perintah. Meskipun kera batu iblis ini berlevel jauh lebih rendah daripada mereka berada di jurang maut. Latte Autumn tidak bisa bersikap sembrono, menggunakan strategi paling konservatif yang bisa dia pikirkan. The Demonic Stone Apes menghantam tank level 66 dan 67 Purple Shadow. Seperti prajurit berpengalaman, monster ini menggunakan taktik melawan musuh pemain mereka. Satu kera batu akan menyerang secara langsung, sementara 2 atau 3 rekannya menyerang dari samping. Koordinasi mereka mulus. Pakar tank Purple Shadow tidak bisa mengatasi serangan terkoordinasi, dan masing-masing menerima 2 atau 3 pukulan selama serangan awal. Setiap tank langsung kehilangan lebih dari 50.000 HP, kehilangan lebih dari setengah totalnya. Tabib di belakang mulai panik, dengan cepat mengeluarkan mantra penyembuhan. Mengapa monster-monster ini begitu kuat? Buah berwarna-warni tercengang saat dia melihat 4 apes batu iblis menekan rekan satu timnya. Tank pemimpin Purple Shadow adalah ahli realm perbaikan setengah langkah, dan peralatan terlemah padanya adalah peringkat level 65 Fine Gold. Dia bahkan memakai peralatan epik. Namun, butuh semua yang dia miliki untuk menahan 4 monster peringkat Lord, dan dia tidak bermain bagus. Sebelumnya, tank pemimpin mereka telah merobohkan level 69 Grand Lord sendirian. 20 plus Demonic Stone Apes di tangga dengan cepat menembus garis pertahanan tank, dan 6 monster menyerang ke arah penyembuh tim. Selusin kera batu yang tersisa menyibukkan para pemain jarak dekat tim. Sebelum anggota Purple Shadow dapat pulih dari keterkejutan mereka melihat betapa kuatnya kera batu setan ini, kera batu setinggi 5 meter, jauh lebih besar dari rekan-rekannya, jatuh dari dinding di atas, mendarat dengan bunyi gedebuk di belakang tim. Kera batu besar, makhluk elemental, Tuan besar level 62. HP 42 juta per 42 juta. Sebelum berserker level 66, yang menjaga para penyembuh, bisa bereaksi, kera batu besar menghantamkan tinjunya yang besar ke dalam dirinya. Berserker menghantam dinding, HP-nya jatuh ke level kritis. Kekuatan dan kecepatan yang menakutkan dari kera batu besar membuat setiap anggota tim tercengang. Meskipun buah berwarna-warni segera bereaksi dan menyerang kera batu besar dengan tanaman merambatnya, monster itu dengan mudah mencabik-cabik kedua tanaman merambat itu. Cahaya hitam kusam kemudian menyelimuti tinju monster itu, dan itu melontarkan pukulan ke penyembuh Purple Shadow. The Great Lord berpindah dari pertahanan ke serangan dengan sangat mulus sehingga tidak bergerak seperti monster yang mereka lihat. Sebaliknya, kera batu besar bertarung seperti pemain ahli dengan banyak pengalaman pertempuran. Ini sudah berakhir. Hati buah berwarna-warni tenggelam. Skilla Great Lord bisa langsung membegal pemain yang memakai pelat, apalagi pemain kelas baju besi. Setelah penyembuh tim jatuh, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, sebelum tinju kera batu besar dapat terhubung dengan penyembuh, si Feng muncul di hadapan Tuan Yang Agung. Dia menghunus Killing Ray dan menanggapi monster itu dengan tebasan ringan. Busur petir biru membutakan para pemain selama sepersekian detik sebelum kera batu besar bergabung dengan berserker level 66 dalam mendekorasi dinding. Dadanya memiliki luka yang dalam dan mengalir.